Kita kan kurang kompeten ya kalau bahas berdua. Siapa dong Narasumber kita lebih kompeten. Ada anggota Komisi 10 DPR Putra Nababan. Bang Putra, terima kasih meluangkan waktu. Bang, malam, apa kabar? Selamat malam. Saya ke Bang Putra dulu. Bang Putra kan ada di rapat Komisi 10 sama Mendikbudristek. Bang Putra juga ke sekolah-sekolah melihat langsung. Jadi sebetulnya kondisi kita tuh seperti apa sih Bang? Kalau waktu rapat itu berapa banyak yang setuju, berapa banyak yang enggak, dan gimana akhirnya? Ini kan bukan proses sekali rapat langsung diputuskan. Ini kan proses sejak bulan Desember loh rapatnya. Di mana kita menyepakati adanya SKB 4 Menteri. Dan SKB 4 Menteri itu kan mengumumkan. Itu ada Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan kalau nggak salah Menteri Dalam Negeri. Yang memberikan kewenangan kepada daerah-daerah, kota madya, kabupaten, provinsi untuk memberikan membuka sekolah jika kondisinya memungkinkan. Nah ini kan sudah berlangsung, ini kan sudah disosialisasikan sejak bulan Desember lalu. Sejak bulan Januari 2021. Nah ditambah lagi beberapa waktu terakhir ini dan sampai beberapa waktu ke depan akan dilakukan vaksin terhadap guru-guru. Nah ini kan berarti kan lebih mantap lagi. Nah jadi artinya ini adalah satu proses sosialisasi dan persiapan yang sudah berlangsung panjang. Dan kita di Komisi 10 tentunya saya mendukung rencana pembelajaran tatap muka. Tentunya dengan syarat-syarat protokol kesehatan, karena ini isunya masih isu kesehatan, tentunya kesehatan harus dikedepankan. Tapi siap, jadi kita tidak bisa mukul rata atau menggebiah-uyah. Tergantung, kita mau tanya daerah mana, jangan hanya daerah Jakarta Barat atau Palmerah, tempat Kompas gitu ya. Kita harus lihat Indonesia ini cukup luas. Kemarin saya pulang kampung ke Tapanuli Utara, ponakan-ponakan saya sudah tatap muka sejak bulan Februari, karena daerah di sana itu daerahnya daerah oranye, bukan daerah merah. Jadi tergantung kita mau bicara Indonesia yang bagian mana nih. Ya kita jangan hanya selalu menyuarakan Jakarta mewakili seluruh Indonesia, tidak. Dan kita tidak boleh egois mengatakan bahwa Jakarta belum siap, daerah lain juga tidak boleh. Ya kan? Jadi misalnya Jakarta Timur dapil saya tidak siap, terus seluruh Indonesia tidak siap. Mau Mere gimana? Papua gimana? Manado gimana? Bali gimana? Ya kan? Kalimantan bagaimana? Nah kita bicara untuk skupnya apa nih? Skupnya kecamatan atau skupnya Indonesia? Kita ngomongnya harus jelas dan harus adil. Dan tadi ada situasi-situasi tertentu ya? Iya dong, makanya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kan tidak bisa menentukan tutup atau sekolah dari Senayan, kan nggak bisa. Masa buka tutup sekolah di Lok Sumawe ditentukan dari Senayan, kan nggak mungkin. Iya sih. Buka tutup sekolah yang ada di Betul. Yang ada di Pematang Siantar ditentukan oleh Kota Madya Pematang Siantar. Iya. Nah tentunya mereka yang paling tahu siapa yang sudah divaksin, terus rate-nya dari penyebaran COVID seperti apa dan lain sebagainya. Oke, gitu. Bang Putra, yang kayak Mbak Marta ini kan sebetulnya banyak, tapi ada juga yang setuju. Ada yang khawatir anaknya nanti maskernya lepas dan lain-lain. Dan ke sekolah itu kan bukan cuma aspek di sekolahnya, tapi transportasinya, dia jajannya dan lain-lain. Menjawab itu Bang Putra gimana? Ya tentunya kan masing-masing sekolah itu sudah harus mensosialisasikan kepada orang tua murid dan kepada para muridnya ya. Contohnya saya juga orang tua dan saya punya 2 anak, kelas 10 sama kelas 7. Dan kita berempat punya pendapat yang berbeda-beda. Anak saya yang kelas 10 tidak mau sama sekali. Anak saya yang kelas 7 mau kalau 2 kali dalam seminggu. Istri saya mau kalau ada simulasinya jelas dan protokolnya jelas. Kalau saya sebagai mitra pemerintah tentunya mendukung penuh gitu ya. Jadi ada 4 orang di rumah saya yang punya pendapat yang berbeda, sah-sah saja gitu. Tapi yang penting bagaimana sekolah betul-betul menjalankan protokolnya. Seperti contoh di Jakarta Timur, saya sudah mendatangi sekolah-sekolah yang melakukan uji coba. Salah satu yang penting adalah anak itu tidak boleh masuk sekolah kalau tidak membawa surat izin dari orang tuanya. Tanpa surat izin dari orang tuanya tidak mungkin mereka bisa masuk ke sekolah. Setelah itu ada sekolah juga yang mewajibkan anak untuk ganti baju. Jadi baju yang dipakai di jalanan sama baju yang digunakan di dalam kelas itu berbeda. Nah itu mereka juga sirkulasi udara di kelasnya juga cukup bagus ya. Kebetulan kelas sekolah yang saya datengin punya sekolahnya itu ada kipasnya, ruang kelasnya ada kaca nakonya, sehingga udara berputar dengan baik. Dan juga posisi duduk mereka diatur semuanya. Tentunya juga ada ruang isolasi di sekolahnya masing-masing. Bahkan harus ada satgas COVID di depan kelasnya. Nah, dan juga pembagian kelasnya juga diatur dan juga jamnya juga
terbatas. Nah, hal-hal seperti ini kan harus kita jalankan. Kenapa? Yang paling penting di Komisi Pendidikan kita fokus agar anak-anak kita tidak mengalami loss learning atau kehilangan pengalaman belajar. Ini yang paling penting. Ini yang menurut saya juga tidak kalah pentingnya untuk kita perjuangkan anak-anak didik kita tidak loss learning gitu loh. Kalau argumennya bahwa keselamatan di atas, oke, tadi Bang Putra jelasin soal sekolahnya juga mesti pinter dan lain-lain. Kalau misalkan keselamatan di atas segalanya gimana? Oh, itu udah pasti penting. Karena untuk masuk itu kan ada daftar periksanya. Sekolah memiliki 12 atau 13 daftar periksa. Artinya pembukaan sekolah ini mengedepankan keselamatan. Pembuka pendidikan tatap muka itu mengedepankan kesehatan. Tapi bukan berarti kita sudah ke mall, kita sudah olahraga di luar, banyak teman-teman saya sudah naik sepeda dan lain sebagainya, jalanan udah penuh, terus tiba-tiba kita nggak berani mencoba di sekolah. Padahal ini generasi muda kita gitu loh. Kecuali kalau memang orang Indonesia tidak keluar kemana-mana, dikunci, digembok, ya, beli makanan udah diantar semuanya, baru kita ribut soal sekolah. Tapi ini rata-rata dari kita ini yang anak orang kota itu udah kemana-mana, jalan udah macet kok sekarang. Ya, mall udah penuh, tempat belanja udah macet. Lalu kenapa kita nggak mengutamakan pendidikan kita, anak kita gitu. Kalau saya sih berkepentingan ya sebagai orang tua untuk anak didik saya bersosialisasi dan bertatap muka, bertemu langsung dengan gurunya dan teman-temannya. Bang Putra, supaya jelas, jadi otoritas apa yang dimiliki orang tua terhadap aturan buka tatap muka Juli ini? Jadi orang tua ini kalau kayak Mbak Marta boleh ya nggak mengizinkan anaknya sekolah tatap muka. Apa saja yang bisa dilakukan orang tua kalau misalkan dia khawatir? Ya, kalau saya dan istri saya sebagai orang tua diberikan otoritas untuk tidak mengizinkan anak saya ke sekolah mengikuti PTM pendidikan tatap muka. Tapi saya di tengah jalan pun bisa memberikan informasi kepada sekolah bahwa kami sudah siap mempersilahkan anak kita untuk sekolah. Nah, bahkan kalau di rumah saya tetap meminta pendapat anak saya. Kebetulan sudah 16 tahun dan sudah 13 tahun, jadi mereka sudah boleh berpendapat. Percaya diri nggak ke sekolah? Pede nggak? Nah, yang kedua 13 tahun sangat pede, dia kangen dengan teman-temannya dan dia siap bertatap muka. Sementara yang perempuan umur 16 tahun, dia menolak sama sekali. Ya, sebelum ada itu dia sudah mengatakan tidak. Karena memang dia merasa lebih cocok dengan pembelajaran daring dan tidak yakin dengan protokol kesehatannya di sekolah. Padahal ini sekolah yang sama loh, sekolah yang sama antara kakak sama adiknya. Jadi sebenarnya itu kita hormati. Jadi bukan hanya pendapat. Ya, balik lagi ke orang tua pede atau enggak. Kalau misalkan enggak pede, enggak usah dulu gitu kan maksudnya. Iya, bahkan saya memberikan juga kesempatan pada anak saya untuk berpendapat. Karena mereka yang akan ke sekolah. Gitu. Tapi kita jelaskan kepada mereka. Contoh, di Jakarta Timur itu saya sempat menegur guru dan anak ketika saya sedang melakukan sidak di sana. Mereka menggunakan spidol yang sama. Jadi ada kerinduan anak-anak dan guru, mereka menulis di whiteboard, di papan tulis. Kan udah lama nggak nulis di whiteboard ya. Tapi ternyata spidol yang digunakan adalah spidol yang sama dipegang oleh guru. Saya bilang sudah tidak boleh lagi. Bang Putra kan nggak selalu ada di tempat itu untuk menegur, Bang. Gitu. Nah, maksudnya Bang Putra kan tidak selalu ada. Maksudnya gimana menjamin bahwa gurunya patuh, anaknya juga patuh, sekolahnya juga siap gitu. Gimana menjamin itu? Betul. Berdasarkan aturan dari pemerintah dan Pemda setempat itu kan harus ada Satgas Covid ya. Dalam daftar periksanya harus ada Satgas Covid di depan setiap kelas. Nah, ini kan temuan-temuan ini juga nanti akan direkap dan dilakukan evaluasi. Karena banyak sih hal-hal kecil yang sebenarnya adalah new normal yang harus kita jalani selama di sekolah. Contohnya membawa makanan dan minuman sendiri. Contohnya kita ketika kita ke toilet kita tidak bersama-sama. Contohnya bagaimana kita harus ada jeda setelah masing-masing kelas dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal baru yang harus dijalankan oleh anak murid, guru dan sekolah yang selama ini tidak pernah kita jalankan. Iya. Bang Putra, tunggu dulu. Ini kebayang nggak sih? Lu sekolah cuma 2 jam doang nih, kayak ujian, Pak. Kayak 2 jam seminggu sekali. Ya nggak sih? Nah, Bang Putra, aku punya pertanyaan nih. Aku awam banget tentang pertemuan tatap muka di sekolah ini ya. Nah, ini kan 25% doang dan 2 jam sehari. Otomatis 75% muridnya kemana? Apakah sekolah dari rumah lagi? Ya, tentunya ini kan nanti kan itu kan adalah garis besar yang disampaikan oleh Pak Jokowi beberapa waktu lalu agar hanya diselenggarakan seminggu 2 kali dan juga selama 2 jam.
Artinya kemarin yang dalam uji coba itu dilakukan tidak sampai sesingkat 2 jam, tapi lebih kepada 3 sampai 4 jam. Nah, dan digunakan sistem hybrid. Contohnya hybrid artinya ada sebagian anak yang datang fisik, ada 50% anak melakukan secara virtual. Yang kedua, pembagiannya juga bisa dilakukan, satu kelas itu dibagi menjadi 2 kelompok, ya kan? 2 kelompok, satu kelompok masuk pada Senin sama Rabu, satu kelompok lagi masuk Selasa Kamis, kemudian mereka bersama-sama masuk hari Jumat. Jadi kombinasi-kombinasi untuk menjaga social distancing, physical distancing itu harus dilakukan oleh sekolah. Yang penting jaminan kesehatan itu seperti yang Anda berdua tadi sampaikan harus ada di depan. Karena ini mari kita bicara adalah pandemi kesehatan gitu ya. Jadi yang namanya pertimbangan kesehatan harus menjadi panglimanya. Nah, Bang Putra, ada studi 40% anak yang COVID-19 meninggal. Kudus kasus melonjak setelah libur Lebaran. Bangkalan pun gedung sate ditutup gara-gara pegawainya dinas luar kota. Nah, kenapa Juli, Bang? Karena Juli itu kan adalah semester baru dan juga ini sosialisasi sudah dilakukan sejak Desember, Januari awal tahun ini. Dan juga vaksin sudah dilakukan pada jutaan guru. Dan juga kalau di Jakarta ada rencana orang tua yang mengizinkan anaknya masuk sekolah itu akan divaksin juga. Terus yang berikutnya adalah kita sudah menunggu terlalu lama. Nah, kalau dilihat dari fakta-fakta di lapangan tadi yang saya sampaikan, begitu banyak anak-anak sekarang sudah ada di mall. Begitu banyak anak-anak sekarang sudah ada di bahkan sudah naik pesawat. Kemarin saya naik pesawat, ada anak kecil yang nggak pakai masker dibiarkan juga. Nah, ini kan ada hal-hal yang sangat kita sayangkan sebenarnya. Ada hal yang penting dan hakiki adalah mempersiapkan generasi muda kita, di mana lost learning yang mereka hadapi sudah mulai kelihatan sekarang. Kenapa? Pembelajaran yang mereka lakukan tidak tuntas. Nah, nanti resikonya apalagi untuk generasi ini kalau mereka mengalami kehilangan pengalaman belajar. Saya sama kok dengan Ibu Marta kekhawatirannya. Saya juga tidak tiba-tiba menjadi pemberani gitu ya, terus mengizinkan anak saya langsung ke sekolah. Tapi apa yang terjadi di Kudus kan tidak boleh disamakan dengan yang terjadi misalnya di Jakarta Selatan. Atau apa yang terjadi di Gedung Sate kan tidak bisa disamakan seperti yang terjadi misalnya di kabupaten di Sumatera Utara atau di Aceh atau di Sumatera Barat. Ini kan nggak bisa digubiah-uyah seperti itu. Yang paling tahu kondisi daerahnya masing-masing adalah Pemdanya dan sekolahnya masing-masing. Nah, mari Juli itu kan maksudnya sebagai batas waktu untuk mengingatkan bahwa kalau gurunya sudah divaksin, mari sekolahnya dibuka di seluruh Indonesia. Kalau dilakukannya tidak serentak, menurut saya juga tidak apa-apa. Yang penting ada sekolah yang sudah mulai buka. Begitu banyak daerah hijau dan daerah oranye yang beberapa bulan yang lalu masih takut untuk membuka sekolahnya, masih ragu-ragu. Padahal daerahnya itu adalah daerah hijau dan daerah oranye gitu. Jadi untuk itu makanya kita juga mendukung agar kayak misalnya sekolahnya anak saya, gurunya sudah vaksin semuanya, tenaga pendidiknya sudah vaksin, dan rata-rata orang tuanya sudah vaksin. Ayo kita coba untuk anak-anaknya sudah mulai belajar tatap muka bulan Juli nanti. Kalau yang belum dengan nggak usah ya. Coba evaluasi. tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat gitu ya. Karena kita tahu dan kita prioritaskan anak-anak yang kelas 4, 5, 6 sampai kelas 12. Terutama juga yang di perguruan tinggi. Ayo teman-teman yang perguruan tinggi dan SMK. SMK itu kan membutuhkan banyak peralatan. SMK misalnya teknik dan juga perhotelan. Nggak ada tuh di rumah juga ya. jasa boga. Itu kan butuh sekolah. Mana bisa ya di rumah ya Bang ya? Gitu loh. Nah jadi anak-anak yang kuliah di universitas. Mereka kan sudah umur 20-an tahun. Masa mereka tidak bisa disiplin, mencuci tangan, menjaga jarak, ditangkap pakai masker. Masa disuruh di rumah terus gitu ya? Boleh Bang. Ya saya di dapil saya selalu ketemu dengan anak-anak, saya selalu mengatakan kepada orang tua juga, selama pendidikan daring, anak-anak itu dilatih untuk pakai masker. Kan di rumah Pak Putra, iya nggak apa-apa, di rumah lagi belajar pakai masker terus, gitu ya. Terus setiap kali selesai kelas langsung belajar cuci tangan. Jadi anak-anak itu terbiasa pakai masker. Anak-anak saya punya pengalaman buruk. Pertama kali keluar saya ajak ke supermarket, mereka itu pusing dan muntah-muntah. Karena paranoid ketemu orang begitu banyak dan lain sebagainya. Karena tidak terbiasa. Nah kalau saya udah latihan ngomong pakai masker non-stop itu bisa 1,5 jam. Nah saya tanya guru-guru ketika saya ketemu, Bapak guru, Ibu guru, Pak dosen, Ibu dosen, ngomong pakai masker bisa berapa jam?
ya coba latihan ngomong juga. Nah, gurunya harus latihan, Jawabannya anak-anaknya apa, juga Bang? harus latihan, gitu loh. Ya mereka belum pernah latihan ngomong karena kan kalau kita kan harus turun ke dapil, kita harus ketemu konstituen harus pakai masker gitu ya. Jadi Oke. saya sampaikan pada mereka sebelum Juli latihan ngomong pakai masker paling kuat berapa menit gitu ya. Terus belajar di rumah tetap pakai masker biar nanti kalau di sekolah nggak malu-maluin. Oh, udah terbiasa gitu. ya.